Jelas kini mana yang pakai otak dan siapa yang pakai otot. Dalam sebuah debat kan wajar saling serang selama itu masih dalam substansi yang dibahas. Arogan para Jokowers nampak di mana dia balas sindiran Roy Suryo dengan membawa baju tahanan kan ini jelas sebuah intimidasi dan ancaman. Sementara itu lagi-lagi Andi Asman yang begitu murkanya terhadap Rismond hingga membentak dan pertanyakan ijazahnya juga. Seorang Rismond kok diancam begitu? Sontak saja dia berdiri menghampirinya, dan jika Andi Asman tak duduk lagi mungkin ceritanya akan beda. Kayak junjungannya hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah, ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Bang Roy Suryo menunjukkan baju talk the talk. Ya, saya juga ada baju talk the tech. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Pak Widodo tadi dirugikan. Pak apa tadi? Pak Iman dirugikan. Apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Yamaguchi Daigaku, sumimasen. Yamaguchi Daigaku. Ya, Anda bisa tunjukkan. Anda bisa dengan Roni Teguh. Oke? Ada PCC Sumantri. Tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku no. Makanya saya menuntut saya. Oke. Tapi menurut saya ini amat menyedihkan betul sebenarnya. Ini kan karena tadi itu kita konteksnya adalah seorang presiden, mantan presiden yang nggak mau secara gentleman menunjukkan memegang ijazah S1 UGM. Itu loh. Kalau dia benar alumni UGM justru bangga seperti saya coba. Atau saya perlu datang ke rumah Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah S1 UGM saya sama-sama kita. Saya nggak presiden aja berani. Begitu loh. Jadi sekali lagi makanya saya bilang semua ini kegaduhan ini bermula dari ya pengecutnya Joko Widodo ya dan pengecutnya Dirtipidum yang diakui mereka itu asli tapi hanya berani menampilkan fotokopinya. Dan memaksa rakyat harus percaya karena laboratorium forensik. Kalau memang Anda percaya dengan penelitian Anda, tampilkan yang asli. Tapi menurut saya ini amat menyedihkan betul sebenarnya. Universitas punya reputasi karena demikian rupa terantuk untuk persoalan ini, walaupun orang yang bersangkutan adalah Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, paling tidak instansi resmi hari ini apapun yang dia katakan, orang masih punya reservasi untuk tidak menelan 100%. Skeptis gitu ya? Saya tidak mengatakan skeptis untuk tidak menelan 100%. Karena kita dibayangi oleh rezim lampau bahwa hampir semua cabang kekuasaan terinfiltrasi oleh kekuasaan. Ini yang membahayakan sebenarnya. Saya tidak tahu resonansi itu masih ada sekarang atau tidak. Saya agak susah mengatakan kalau orang bertanya ke saya, oh nggak ada lagi tuh. Sama lah dengan Stephen Orang. Kan sudah baris krim mengatakan demikian, apa lagi? Proses satu perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3 kan. Kalau selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Emang nanti saya kasih satu closing ya buat saya. Bentar, ya. Makanya saya bilang kalau orang awam yang sekarang sudah mulailah kita munculkan saya UGM, hashtag saya UGM. Ayo kita tunjukkan ijazah UGM kita. Itu baru alumni UGM. Alumni UGM bukan malu sebagai alumni UGM. Ijazah UGM bukan aib. Masa kita punya presiden yang gak berani menunjukkan ijazahnya? Sudah 10 tahun di biaya negara ini. Sudah 30 juta per bulan. Dikasih Alphard, dikasih 12.000 meter. Apa itu? Rumah apa itu? Rumah dinas. Itu semua kita yang bayarin. Itu tunjukkan sekarang. Tadi Pak, jangan marah-marah. Suaranya nggak usah kencang-kencang. Saya mengharapkan UGM bilang begini. Ini loh. Selesai itu. Kalau UGM melihatkan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan di pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama.
Obama mengatakan dia bukan warga Amerika. Dia lihat kan, ini loh, akte kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Jangan katakan hari ini iya, besok. Kalau bahasa saya adalah fakta sumber panda itu hari ini iya, besok iya, lusa iya, lusa setelah itu tidak. Hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh. Orang lain pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kayak junjungannya hanya talk the talk. Nah, talk the talk, we walk talk the talk. Nah, ini kayak gini nih loh. Nah, we only talk the talk. Ya. Bisanya tuh hanya talk the talk. Kayak Prof Aiman, kita tunggu deh. Prof Aiman tampil beneran, nggak cuman talk the talk suaranya saja. Nah, kalau nggak, itu kayak junjungannya kayak gini sekarang. Udah. Bang Petra, tolong dibungkus dulu itu. Bang Petra, tolong dibungkus dulu. Ini sekarang saking malunya sekarang kepalanya tertunduk ini. Udah mau ada laporan tuh besok. Ini bungkus dulu Bang Petra. Memang ini patah. Udah patah, dia sakit sampai kemarin sakit kulit, sekarang mungkin sakit leher sekarang. Yo menunjukkan baju Talk the Talk. Ya, saya juga ada baju Talk the Tech. Nah, keren. Pakai dong. Keren. Ini keren nih. Tahanan bini. Oh, ini bukan tahanan apa ya? Tahanan bini. Bini. Pergi dicari, pulang dimaki. Enggak dong. Ya. Ini bini siapa Nah, maksudnya? ini tahanan bini. Kenapa gitu? Pergi dicari, pulang dimaki. Saya khawatir Bang Rismon, Bang Roy, Bapak Iman dimaki sama istri. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sehingga ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu, rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itulah yang diserahkan oleh dekan. Oh, tadi dirugikan. Pak tadi? Pak Iman dirugikan, apalagi kami dilaporkan. Hanya karena seorang presiden yang nggak berani menunjukkan ijazahnya. Saya tanya buat Anda. Anda sudah mengatakan Jokowi dengan nada yang kalau person nggak usah, kalau pejabat saya tanya sama publik kamu, wajib. ya, Yamaguchi Daigaku, sumimasen, Yamaguchi Daigaku, ya, Anda bisa tunjukkan, Anda bisa dengan Roni Teguh, oke, Adonan PCC Sumantri, tunjukkan untuk Yamaguchi Daigaku loh. Makanya saya maksudnya apa? Maksudnya menuntut tak saya. Oke. Anda bisa nggak menuntut Joko Widodo untuk menunjukkan ijazahnya? Saya tanya. Tunjukkan. Anda mengatakan Makanya Joko Widodo hal yang dengan sama. nada marah dan geram. Lakukan hal yang sama. Saya mau tanyakan, you punya S2 S3 Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismon. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo. Kita bareng di Gak Solo, kita usah, tunjukkan Anda dan Roni Teguh aja gak berani. Roni Silamela, Anda gak berani. Anda gak berani Anda. Reaksi Roy Suryo saat diberi baju tahanan Putra Romandoni biar imbang. Inilah reaksi Roy saat diberi baju tahanan. Dalam program Rakyat Bersuara iNews yang tayang pada hari Selasa, terjadi momen menarik saat Roy Suryo diminta mengenakan baju tahanan berwarna orange. Acara tersebut dipandu oleh Imam Wijosaksono dan membahas isu seputar ijazah Presiden Jokowi serta tudingan kriminalisasi terhadapnya. Salah satu narasumber Presiden Petisi Ahli Putra Romandoni membawa sebuah baju tahanan berwarna orange. Di bagian belakang baju tersebut terdapat tulisan mencolok yaitu tahanan bini. Putra lalu mengatakan sambil menunjukkan baju tersebut. Tak lama kemudian Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mengambil baju itu secara spontan mencoba memberikannya kepada Roy Suryo.